CCTV merekam aksi seorang warga nekat menyiramkan bensin ke pintu dan jendela rumah tetangganya di Jalan Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Beruntung aksinya diketahui oleh anak korban yang mencium bau bensin lalu memeriksa keadaan di depan rumahnya. Saat api menyala, penghuni rumah dibantu warga setempat bergegas memadamkan api yang sempat membakar jendela. Aksi nekat ini diduga karena istri pelaku sering berselisih paham dengan korban. Soalnya saya ada masalah sama istrinya tuh, ya biasa omongan kayak gitu. Tapi ibu nggak tahu dia punya motif dendam gitu. Anduk dicandelin di situ, di paku, di jendela, terus disiram bensin gitu. Akhirnya merembet gede apinya. Pas itu anak saya di dalam, sebelum itu dia tahu tuh lagi mau nyiramin ini rumah ibu kontrakan. Curiga dianya kok ada bau-bau bensin, kata anak saya gitu. Akhirnya dia dari jendela ngintip, oh nggak tahu, terus video sama anak saya. Tempat melarikan diri usai dilaporkan, polisi menangkap HA, 60 tahun pelaku pembakaran. Kepada polisi, pelaku mengaku tidak menyukai tetangganya tersebut. Ada orang kirim mudik dan kemudian ada suara siram-siram gitu. Dan kemudian dia mencium ada bau bensin. Ini direkam sama si anak ini. Si HA ini menyalakan korek api dan membakar handuk. Kemudian handuknya dilempar ke tempat yang ada bensinnya. Kemudian si anaknya berteriak minta tolong. Ada kesalahpahaman dan ketidaksukaan pelaku terhadap korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perusakan barang melakukan pembakaran yang disengaja dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sakit hati suami jarang pulang. Seorang ibu tega melampiaskan rasa sakit hati dan kecewanya dengan menganiaya anak kandungnya. Kekecewaan pelaku memuncak saat anaknya rewel dan tidak mau makan. Bayi berusia 1 tahun 5 bulan ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya yang berada di perumahan CPA New Gold, Desa Mapanget, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Diduga bayi tewas dianiaya ibu kandungnya sendiri. Jasad bayi dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk diotopsi. Sementara ibu kandung korban telah diamankan di Polres Minahasa Utara untuk menjalani pemeriksaan. Terungkap sudah motif seorang ibu di Mapanget, Minahasa Utara tega menganiaya anaknya sendiri hingga tak bernyawa. Pelaku sakit hati suaminya jarang pulang. Mirisnya, rasa sakit dan kekecewaan pelaku dilampiaskan ke buah hatinya yang berusia 1 tahun 5 bulan. Perbuatan AA terhadap anaknya terjadi saat korban rewel dan tak mau makan. Pelaku kesal dan memukul wajah anaknya hingga korban terjatuh ke lantai. Seketika, korban alami kejang-kejang dan napas berat. Pelaku yang panik berupaya memberi pertolongan, namun nyawa korban tak tertolong. Melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan menggunakan punggung tangan tersangka dan menggunakan botol bedak. Motifnya yaitu sakit hati, broken home, karena suami jarang pulang dan sering berkelahi sehingga dilampiaskan kepada anak. Kini, AA mendekam di balik jeruji besi Mapolres Minahasa Utara. Pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun ditambah sepertiga karena dilakukan oleh orang tua kandung. Ya, pemirsa, polisi menemukan fakta baru mengenai seorang ibu yang tega membunuh anaknya sendiri di sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah. Selain terlilit utang pinjaman online, pelaku juga menghabiskan uang sebesar 1,2 miliar rupiah untuk liburan keluarganya selama 3 tahun. Kasus Rizka, seorang ibu rumah tangga yang tega membunuh anaknya sendiri yang baru berusia 4 tahun lalu gagal bunuh diri di sebuah kamar hotel di kawasan Jalan Es Parman, Gajah Mungkur, Semarang, menemukan fakta baru. Berdasarkan pemeriksaan lanjutan, ternyata tersangka takut pulang ke rumah bukan semata soal tagihan pinjaman online sebesar 38 juta rupiah. Namun pelaku juga menghabiskan deposito keluarga senilai 1,2 miliar rupiah.
Hal ini pun membuat pelaku depresi sehingga membunuh anaknya sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri di kamar hotel yang disewanya. Sebelumnya pernah punya masalah sama suaminya nggak sebelum ini? Nggak pernah. Memang disuruh mengendalikan suami atau Iya, disuruh mengendalikan. Uang 1,2 miliar digunakan pelaku tanpa sepengetahuan suaminya untuk kepentingan belanja online dan pembiayaan liburan sejak tahun 2019 atau selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Modusnya membohongi suaminya seolah-olah liburan-liburan yang mereka lakukan adalah liburan dengan harga promo, totalnya harga normal, tapi dia menggunakan dari uang dari deposito tersebut. Jadi memang berawal dari utang pinjol yang dengan pinjaman identitas dari temannya itu, temannya meminjam identitas dia, kemudian bunga berbunga, gali lubang tutup lubang sampai dengan senilai 38 juta. Dari situ akhirnya dia menggunakan dana pribadinya untuk membayar pinjol karena dia diteror terus. Nah, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari pun ternyata dia melakukan atau menggunakan uang deposito yang dipercayakan suaminya untuk dia kelola dengan nama atas nama dia sendiri. Sebelumnya pada 10 Mei lalu, petugas Polrestabes Semarang mendapatkan laporan dari manajemen sebuah hotel di kawasan Jalan Es Parman Gajah Mungkur mengenai adanya seorang wanita tamu hotel yang ditemukan gagal bunuh diri di dalam kamar. Ternyata di tempat yang sama juga ada seorang balita dalam kondisi tewas yang diduga dibunuh terlebih dahulu oleh tersangka. Setelah mendapatkan penanganan medis, pelaku pembunuhan Rizka ditahan dan diperiksa di Mapolrestabes Semarang dan mengaku nekat menghabisi darah dagingnya sendiri lalu mencoba bunuh diri karena depresi. Akibat terjerat pinjaman online dari awal pinjaman 12 juta rupiah membengkak menjadi 38 juta rupiah. Sementara itu, pemirsa, seorang ibu di Surabaya, Jawa Timur membunuh anak kandungnya yang masih berusia 5 bulan. Penganiayaan diduga sebagai pelampiasan pelaku usai bertengkar dengan suami. Eka, 25 tahun, tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 5 bulan. Korban ditemukan Sabtu malam meninggal dunia di dalam kamar rumahnya di Jalan Siwalan Kerto, Tengah Gang Anggur, Surabaya. Eka diamankan di Gunung Kidul, Yogyakarta oleh tim Reskrim Polsek Wonocolo, Surabaya. Polisi menangkap pelaku pembunuhan bayi berdasarkan keterangan nenek korban yang juga sempat diancam dibunuh oleh pelaku jika melapor polisi. Dari hasil otopsi tim Inafis, korban meninggal dunia akibat pukulan di bagian belakang kepala. Motif penganiayaan diduga sebagai pelampiasan pelaku usai cekcok dengan suami. Ibunya melakukan penganiayaan kepada anaknya sendiri. Dan itu bukan terjadi satu kali, tapi itu sudah terjadi berulang kali. Sehingga hasil daripada orang TKP itu menemukan bahwa salah satu faktor korban itu meninggal dunia adalah terjadinya penganiayaan. Tak hanya mengamankan pelaku, polisi juga menyita beberapa barang bukti. Kini atas perbuatannya pelaku diancam hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang ayah tega membanting anak kandung yang masih balita sebanyak 2 kali. Akibatnya, nyawa balita tersebut tidak tertolong. Duka keluarga tak terbendung saat jenazah R yang masih berusia 2 tahun 8 bulan terbaring kaku di rumah keluarganya di Jalan Pasar Merah, Kota Medan, Sumatera Utara. Mirisnya balita perempuan ini meninggal dunia di tangan ayah kandungnya. Sang ayah emosi karena balita menangis sehingga mengganggu tidurnya. Pelaku pun membanting anak kandungnya ke lantai sebanyak 2 kali. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Polisi pun langsung menangkap ayah kandung yang berinisial F berusia 31 tahun. Jadi pelaku ini merasa ketika tidur, posisi si anak di samping pelaku merasa terganggu dengan anak yang mengganggu tidurnya pelaku. Si anak sempat muntah-muntah, kemudian pelaku emosi, kemudian dilakukanlah tindak pidana penganiayaan ini dengan cara membanting si anak sebanyak 2 kali. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Polrestabes Medan dan terancam hukuman penjara selama 15 tahun lebih. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Balapah Harahap, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, sebaiknya dibimbing dan dijaga, bukan dijadikan sebagai pelampiasan emosi orang dewasa. Selanjutnya, diduga disekap dan alami pelecehan seksual, siswa SMP ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Tetaplah bersama kami di Realita.